Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan bergabung pada Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Eka Sakti. Kepada mahasiswa baru semester 1, khususnya Prodi Ilmu Administrasi Negara, bahwa pada hari ini mata kuliah kita yaitu pengantar administrasi publik. Pada mata kuliah pengantar administrasi publik ini, Bapak ingin menjelaskan pengertian dasar ilmu administrasi negara atau publik. Yang pertama, kita bicara latar belakang. Pada dasarnya dalam diri manusia terdapat dua kepentingan, yaitu kepentingan individu dan kepentingan bersama. Kepentingan individu didasarkan bahwa manusia sebagai makhluk individu, karena pribadi manusia yang ingin memenuhi kebutuhan pribadi. Kepentingan bersama didasarkan manusia sebagai makhluk sosial atau kelompok yang ingin memenuhi kebutuhan bersama. Dalam hidup bermasyarakat, manusia sebagai makhluk sosial memerlukan adanya aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak menimbulkan benturan kepentingan antara sesama manusia itu sendiri di tengah-tengah masyarakat. Dengan semakin berkembangnya taraf kehidupan manusia, maka kebutuhan manusia pun semakin meningkat. Oleh karena itu, diperlukan adanya sarana yang dapat mengatur ataupun mengendalikan agar tercipta ke depannya kehidupan bersama menjadi harmonis di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Dalam menghadapi kehidupan yang semakin kompleks, manusia tidak dapat hidup mandiri, mengasingkan diri dari lingkungan kehidupannya. Manusia adalah perlu adanya komunikasi, berhubungan dengan pihak lain, karena hidup manusia akan saling tergantung dengan kehidupan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan itu sendiri. Dengan adanya saling ketergantungan tersebut, maka diperlukan adanya kerjasama satu sama lain dalam menghadapi segala persoalan yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Karena untuk bekerja sama, orang perlu memiliki kemampuan. Untuk bekerja sama, itu akan berlangsung terus panjang zaman selama masih ada masyarakat di dalam kehidupan itu sendiri. Ini adalah kaitannya kalau kita berbicara tentang masalah latar belakang daripada pengertian dasar ilmu administrasi negara. Selanjutnya adalah Bapak ingin menjelaskan pengertian daripada ilmu administrasi. Adalah ilmu yang mempelajari proses dinamika kerjasama manusia. Kerjasama merupakan gejala yang sifatnya universal dan sudah ada dan berkembang sejak zaman primitif sampai zaman modern. Administrasi dalam arti luas merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam kerangka kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi administrasi di sini adalah merupakan sesuatu yang bersifat universal. Jadi ia ada dan berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia itu sendiri. Hal itu disebabkan karena administrasi dapat dijumpai pada aspek kehidupan dari sisi ekonomi, dari sosial, dari politik, dari budaya, dan lain sebagainya. Karena begitu luasnya bidang administrasi tadi, sampai-sampai Robert Pretus itu mengatakan tidak ada ilmu sosial yang lebih luas cakupannya dibandingkan dengan ilmu administrasi. Jadi, administrasi merupakan salah satu sarana untuk melayani kebutuhan manusia. Administrasi yang baik adalah administrasi yang didasarkan asas-asas yang berlaku secara umum, sehingga dapat diterima oleh semua pihak,
baik dari dalam organisasi itu sendiri maupun daripada luar organisasi. Dengan demikian bahwa administrasi manusia dapat lebih mudah mencapai tujuan yang baik karena manusia dapat lebih mudah mencapai tujuan hidupnya yang lebih baik karena ilmu administrasi adalah ilmu yang mempelajari proses kegiatan manusia yang dilakukan secara kerjasama. Itu yang dimaksud dengan ilmu administrasi. Selanjutnya juga Bapak akan menjelaskan yang disampaikan oleh para ahli yang menurut Sondang P. Siagian. Di sini administrasi dikatakan adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasional tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Ini adalah menurut P. Siagian. Selanjutnya juga saya ingin menyampaikan bahwa yang pertama kalau kita berbicara administrasi tadi adalah kegiatan melibatkan dua orang atau lebih. Nah, itu yang pertama. Kalau kita bicara administrasi tadi, kalau kita berbicara dasar daripada pengertian administrasi yang disampaikan oleh P. Siagian tadi. Tapi di sini juga disampaikan oleh pendapat daripada De Liangqi. Jadi administrasi adalah segenap rangkaian perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama atau sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Dari pengertian tersebut dapat diperoleh tiga hal. Yang pertama, kalau menurut De Liangqi ini adalah yang pertama administrasi itu kegiatan yang melibatkan dua orang atau lebih. Yang kedua adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Terus yang ketiga adalah ada tujuan tertentu yang hendak dicapai. Jadi kalau kita berbicara daripada ilmu administrasi yang disampaikan oleh De Liangqi ini adalah dari ketiga tadi ciri tersebut merupakan rangkaian yang saling berkaitan satu sama lain. Yang mana masyarakat kegiatan tersebut merupakan satu rangkaian kegiatan yang terus-menerus dan teratur dan diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi kalau kita berbicara kaitannya dengan administrasi, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang dalam kerangka kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ini pendapat oleh De Liangqi dirangkum dalam satu buku, istilah yaitu kata administrasi itu sendiri. Selanjutnya adalah dalam arti sempit. Ini dikatakan dalam arti sempit yaitu masalah tata usaha. Nah, jadi kalau dalam arti sempit ini adalah ketatausahaan, yaitu suatu pekerjaan yang sifatnya mengatur segala sesuatu pekerjaan yang berhubungan dengan tulis-menulis, catat-mencatat, surat-menyurat, terhadap setiap perubahan atau kejadian yang terjadi pada unit organisasi. Namun dalam arti tata usaha di sini hanya merupakan sebagian kecil saja dari administrasi yang sangat luas tersebut. Karena begitu luasnya cakupannya administrasi, maka oleh masing-masing orang atau ahli memberikan pandangan atau batasan yang berbeda-beda dalam hal administrasi ini. Jadi sangat tergantung dari konteks mana beliau memandang. Hal ini justru mengaburkan pengertian administrasi itu sendiri. Untuk memberikan suatu definisi mengenai administrasi sangatlah tidak mudah. Menurut De Liangqi, seorang pakar administrasi publik, pertama di Indonesia pada tahun 1970-an, berhasil mengidentifikasi 45 definisi administrasi. Di sini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, administrasi dalam arti proses, administrasi dalam tata usaha, yang ketiga administrasi pemerintahan atau administrasi negara. Inilah yang akan kita pelajari ke depan, yang di poin ketiga tentang administrasi dalam arti pemerintahan atau dalam administrasi negara. Jadi untuk selanjutnya di sini juga disampaikan beberapa pendapat mengenai administrasi itu sendiri. Yang pertama tadi sudah disebutkan menurut P. Sondang P. Siagian. Terus juga di sini ada yang menyebutkan kalau kita bicara administrasi menurut
Munawardi Rekso Hadi Prawiro. Jadi saya jelaskan juga kalau menurut Rekso Hadi Prawiro ini adalah setiap pengaturan yang rapi dan sistematis serta penentuan fakta-fakta secara tertulis dengan tujuan memperoleh pandangan yang menyeluruh serta menghubungkan timbal balik antara satu fakta dengan fakta yang lainnya. Ini adalah menurut Munawardi Rekso Hadi Prawiro. Selanjutnya kita akan menyampaikan beberapa hal kaitannya dalam pertemuan hari ini, yaitu kita ingin bicara daripada hakikat administrasi negara. Karena tadi Bapak menjelaskan apa itu administrasi. Sekarang kita ingin menjelaskan materi kita, materi inti kita, yaitu hakikat daripada administrasi negara. Perbincangan kita mengenai divisi administrasi negara, kita membawa dua hal yang mendasar. Yang pertama, administrasi negara tidak hanya berkaitan dengan aktivitas lembaga eksekutif saja, tapi seperti lembaga legislatif maupun yudikatif, itu akan kita pelajari kaitannya di poin yang pertama. Administrasi negara tidak hanya berkaitan dengan aktivitas lembaga tersebut. Jadi kita pelajari. Yang kedua, bahwa administrasi negara meliputi semua aktivitas manusia yang berkaitan pengaturan sumber daya manusia dan alam yang diperlukan untuk mencapai tujuan masyarakat. Jadi, kalau kita berbicara ilmu administrasi negara dalam persoalan keilmuan, khususnya pada pertemuan pertama hari ini adalah administrasi negara itu adalah merupakan seni atau ilmu. Merupakan seni atau ilmu sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu administrasi itu bersifat universal. Nah, jadi tolong digarisbawahi, tolong diperhatikan, bersifat universal, yang mana bersama-sama dengan lainnya peradaban manusia itu di tengah-tengah kita. Di situ ada seni. Secara histori, Bapak ingin jelaskan pengertian administrasi dan manajemen sebagai seni didasarkan pada pengetahuan manusia modern sekarang tentang kejadian-kejadian di masa lalu dan kebudayaan tertentu. Selanjutnya adalah kalau kita bicara seni di sini dalam pengetahuan atau di dalam keilmuan administrasi negara ini adalah artinya adalah kemampuan daya cipta yang muncul dari diri untuk mewujudkan sesuatu atau kemahiran atau keterampilan karena pengalaman. Sedangkan sebagai ilmu, apabila administrasi negara kita cerna sebagai suatu bidang studi dalam lapangan ilmiah, karena itu administrasi negara harus memenuhi syarat-syarat untuk dikatakan sebagai ilmu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah harus tersusun secara sistematis, objektif secara rasional, menggunakan metode ilmiah, mempunyai prinsip-prinsip tertentu, dan dapat dijadikan teori. Ini adalah beberapa hal kalau kita berbicara kaitannya dengan ilmu administrasi negara. Untuk diperhatikan juga kepada mahasiswa baru di semester 1 ini, pertemuan yang kedua ini, Bapak ingin menjelaskan dari pertemuan tadi, ini ada bahan diskusi. Nanti silakan mahasiswa diskusi atau membuka buku histori daripada keilmuan administrasi negara itu sendiri. Yang pertama saya ingin mendiskusikan dalam ilmu administrasi negara untuk mahasiswa saya. Yang pertama, apakah yang Anda ketahui tentang ilmu administrasi negara dalam kaitannya dalam kehidupan masyarakat? Nanti silahkan nanti dibuat tugas, dikirimkan pada kelas digital yang telah disediakan oleh pihak universitas. Selanjutnya juga silakan didiskusikan mengenai sifat dan hakikat administrasi. Terus selanjutnya juga adalah atau yang terakhir, mengapa istilah tata usaha sangat populer di Indonesia. Itu adalah beberapa hal kaitannya materi pada hari ini, khususnya tentang pengertian dasar daripada ilmu administrasi negara. Untuk selanjutnya, untuk pertemuan kedua, nanti akan Bapak menyampaikan yaitu tentang sejarah perkembangan ilmu administrasi negara itu sendiri. Karena waktu jualah yang membatasi kita, untuk pertemuan hari ini saya pikir saya cukupkan sampai di sini. Apabila ada salah-salah kata yang Bapak sampaikan, Bapak mohon maaf. Bapak akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan salam sehat selalu dan tetap menjaga kesehatan di dalam maupun pergi keluar dengan menggunakan protokol kesehatan sesuai anjuran yang disampaikan oleh pemerintah kita. Mungkin itu saja. Sekali lagi, Bapak Sudai, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.